Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi akuntansi keperilakuan bab model konseptual proses judgment. Sebelum kita masuk ke materi, perkenankanlah kami kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Alita dengan NPM 035. Yang kedua ada Martania Dwi Hapsari dengan NPM 051. Dan yang terakhir ada Maulana Iqbal dengan NPM 091. Poin pembahasan kita pada pertemuan kali ini cukup banyak, yaitu terdapat 9 poin pembahasan yang terdiri dari yang pertama ada definisi dan sifat dari judgment, kedua model konseptual proses judgment, yang ketiga terkait bias judgment, keempat peran pengetahuan dan memori dalam bias judgment, kelima sumber penyebab terjadinya bias judgment, keenam isu-isu terkait bias judgment, ketujuh strategi memitigasi bias judgment, delapan teori-teori terkait bias judgment, lalu yang terakhir ada contoh-contoh dari riset terkait bias judgment. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dan sifat judgment. Judgment adalah aspek kognitif dari proses pembuatan keputusan yang dideskripsikan oleh Hogarth dan Einhorn pada tahun 1992. Judgment adalah proses kognitif yang mengarahkan perilaku dalam pembuatan keputusan, yaitu proses yang terjadi secara terus-menerus dalam memperoleh informasi, termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya, pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut. Untuk sifatnya, menurut Hogarth pada tahun 1987 menyatakan bahwa judgment memiliki dua macam sifat, yaitu yang pertama, manusia membuatnya untuk menyatakan preferensi, dan yang kedua, manusia membuat prediksi yang merefleksikan apa yang mereka harapkan untuk terjadi. Judgment intuitif didasarkan pada informasi yang telah diproses dan ditransformasi oleh pikiran manusia dengan tujuan untuk mempertimbangkan karakteristik pikiran manusia sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Karena manusia memiliki kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas dan mereka bersifat adaptif. Menurut Hogarth pada tahun 1994, kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas oleh manusia mempunyai 4 konsekuensi utama, yaitu yang pertama, persepsi informasi manusia yang tidak komprehensif namun manusia bersifat selektif. Yang kedua, sifat pemrosesan informasi oleh manusia tidak dapat dilakukan secara simultan, namun pemrosesan informasi dilakukan dengan cara sekuensial. Yang ketiga, manusia tidak memiliki kalkulator intuitif yang memungkinkan mereka membuat perhitungan secara optimal, maka manusia menggunakan prosedur sederhana atau rule of thumb untuk mengurangi mental effort. Dan yang terakhir, manusia memiliki kapasitas memori yang terbatas. Kemudian, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai model konseptual proses judgment. Bruinwicz-Lenz model konseptual yang menjelaskan bahwa proses judgment didasarkan pada reference point atau choice. Sistem pertama adalah jaringan nyata, hubungan antara reference point dalam lingkungan dengan peristiwa yang diprediksi. Kemudian yang kedua yaitu jaringan yang menghubungkan antara reference point pikiran individual dengan apa yang mereka prediksi. Model ini menekankan bahwa judgment ditimbulkan karena adanya serangkaian operasi atas informasi yang berkaitan dengan informasi lain dari suatu peristiwa. Interrelasi dalam pikiran manusia memiliki suatu analogi pada sifat dasar yang menyebabkan judgment yang akan dibuat menjadi akurat apabila gambaran realitas individu dan aturan judgment cocok dengan realita yang ada. Bias judgment. Dalam pembuatan keputusan, bias judgment merupakan pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bias berarti penyimpangan, belokan arah dari garis tumpuan, atau menyimpang dari ukuran sebenarnya. Breitner dan Kenigsky tahun 2004 mengemukakan bahwa kendala yang membatasi pengambilan keputusan rasional adalah bounded rationality, yaitu suatu gagasan mengenai para pembuat keputusan yang terbatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Simon pada tahun 1979 mengemukakan bahwa bounded rationality merupakan suatu kondisi adanya keterbatasan dalam aktivitas pembuatan keputusan. Individual mempunyai keterbatasan informasi, kemampuan kognitif, dan keterbatasan waktu. Bias judgment dapat disebabkan karena adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses pemikiran yang tidak rasional. Memori individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan terjadinya bias judgment. Oleh karena itu, peran memori perlu dibahas lebih rinci untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Peran memori dalam memprediksi judgment. Dua alasan mengapa memori berperan penting dalam proses judgment. Pertama, mengingat judgment masih disesuaikan atau diselaraskan dengan suatu kondisi perasaan atau batin tertentu dalam masyarakat. Dua hasil penelitian menyatakan adanya peran penting memori dalam memproses judgment. Memori yang baik dapat menjadi pertimbangan penting meskipun tidak cukup untuk judgment yang baik. Menurut Hogarth, tahun 1994, memori dapat mempengaruhi judgment dengan beberapa cara, seperti melalui 1. Tugas judgmental yang terstruktur, 2. Reference point yang dipilih, 3. Faktor lingkungan atau dari memori seseorang, 4. Aturan yang digunakan untuk memproses penilaian informasi dalam pembuatan keputusan, dan 5. Interpretasi dan pemberian kode dari luaran atau outcome judgment. Tugas judgmental yang terstruktur dapat berupa perbedaan antara tugas yang familiar dengan yang tidak familiar, atau memori dari situasi yang sama dapat memicu banyak respon, yaitu pertama, tugas digunakan untuk menguasai situasi, dan tugas kedua adalah dalam situasi awal yang sama, sebagian besar individual akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita masuk poin ke pembahasan yang kelima, yaitu sumber penyebab bias judgment. Secara general, proses pembuatan keputusan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor. Yang pertama, faktor kontekstual, yaitu dari bagaimana informasi tersebut disajikan, dan yang kedua yaitu melalui faktor yang berkaitan dengan karakteristik individual, yaitu bagaimana cara seseorang mencari, mempersepsikan, dan memproses informasi. Chenhall dan Morris pada tahun 1991 menjelaskan bahwa proses pengolahan informasi ditentukan oleh cognitive style, yaitu cara seseorang mengolah, mentransformasikan, dan menata kembali informasi yang diperoleh dari lingkungannya ketika kita akan membuat keputusan. Lalu Hogarth dan Markidakis pada tahun 1981 menjelaskan bahwa lokasi atau tempat terjadinya bias judgment dalam pembuatan keputusan terdapat 4 tempat, yaitu yang pertama ada akuisisi informasi, yaitu merupakan tambahan informasi yang relevan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Akuisisi informasi sendiri meliputi ketersediaan, perspektif selektif, kekerapan, informasi yang konkret, pembetulan yang dibuat-buat, penyajian data, dan pembingkaian. Lalu, untuk yang kedua ada pemrosesan. Dalam pembuatan keputusan merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan pilihan terbaik. Pemrosesan sendiri meliputi yang pertama ada ketidakkonsistenan, kedua ada konversatisme, ketiga ekstrapolasi tidak linier,
Yang keempat ada heuristik atau penyederhanaan untuk mengurangi tekanan jiwa. Selanjutnya ada lingkungan keputusan, dan yang terakhir terkait dengan sumber informasi. Lalu yang ketiga, sumber penyebab bias menurut Hogarth dan Markidakis, yaitu ada luaran atau output, yaitu dapat menyebabkan bias judgment dalam pembuatan keputusan. Meliputi yang pertama ada cara merespon melalui format pertanyaan dan pengaruh skala. Lalu yang kedua ada berkeinginan atau impian kita. Yang ketiga ada kontrol yang menyesatkan. Lalu yang terakhir ada umpan balik, yaitu bias judgment dalam pembuatan keputusan dapat terjadi pada umpan balik. Yaitu yang pertama ada luaran yang tidak relevan dari struktur pembelajaran. Yang kedua ada salah persepsi yang memungkinkan berfluktuasi. Ketiga, atribusi yang sukses atau gagal. Selanjutnya kekeliruan secara logika, dan yang terakhir ada bias peninjauan ke belakang. Poin pembahasan kita yang selanjutnya yaitu ada isu-isu bias judgment. Terdapat 9 isu-isu bias judgment. Yang pertama ada heuristik, yaitu suatu tindakan praktis dan sederhana yang dilakukan individual dalam membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, menurut Tversky dan Kahneman pada tahun 1974. Bias yang ditimbulkan heuristik seperti bias kesalahan ekspektasi dalam fenomena, yaitu bisa terjadi overreaction atau underreaction terhadap informasi. Yang kedua ada isu kemiripan atau representatif. Kemiripan atau kesamaan merupakan salah satu prinsip heuristik yang didasarkan pada stereotypes, yaitu keputusan yang didasarkan pada derajat kesamaan karakter dan bentuk. Bias representatif sendiri menyebabkan individu memprediksi probabilitas menggunakan pendekatan representasi, yaitu cenderung untuk mencoba mengkategorikan kejadian-kejadian sebagai suatu yang representasi dari kelompok. Yang ketiga, ada isu ketersediaan. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berkaitan dengan properti kejadian khusus, contohnya frekuensi relatif, jumlah, familiaritas, relevansi, dan kekinian. Lalu yang kedua berkaitan dengan operasi kognitif khusus yang meliputi mengingat apa yang terekam di dalam memori dan mengkonstruksikan contoh-contoh atau skenario. Yang selanjutnya ada nilai awal penyesuaian. Dalam beragam situasi, pembuat keputusan seringkali membuat estimasi dengan berangkat dari nilai awal yang kemudian melakukan penyesuaian ketika memperoleh informasi baru dalam kaitannya dengan hasil keputusan terakhir. Lalu yang kelima ada pembingkaian atau framing, yang merupakan bias judgment terjadi karena pembuat keputusan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Menurut Tversky pada tahun 1986, judgment dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan, sehingga persepsi dari situasi judgment dapat dimanipulasi dengan kata-kata dalam suatu pernyataan. Yang keenam ada fiksasi. Terdapat dua macam fiksasi, yaitu fiksasi fungsional dan fiksasi data. Fiksasi fungsional merupakan konsep di psikologi yang menginterpretasikan dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku pembuat keputusan. Sementara fiksasi data, menurut Ijiri pada tahun 1966, dinyatakan bahwa individual-individual yang terfiksasi tidak dapat mengubah kebiasaan keputusan mereka dalam merespon adanya perubahan proses akuntansi yang memberikannya informasi. Lalu selanjutnya ada eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen sendiri adalah kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan untuk meneruskan keputusannya yang awal secara tidak rasional. Ada beberapa alasan mengapa pembuat keputusan melakukan eskalasi komitmen, yaitu antara lain lebih merupakan tindakan untuk menyelamatkan muka dari pandangan orang lain. Selanjutnya ada efek pengingat. Efek pengingat merupakan efek bias judgment
yang disebabkan karena ketersediaan informasi masa lalu yang dapat mengingatkan kembali pembuat keputusan pada peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Lalu yang terakhir ada bias hindsight dan foresight, yaitu peninjauan ke belakang atau hindsight yang merupakan kecenderungan untuk memandang apa yang sudah terjadi secara relatif, tidak dapat dielakkan dan nyata. Untuk foresight, berarti melihat ke depan atau melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, bias hindsight dapat terjadi karena adanya ketidakmampuan pembuat keputusan untuk melihat apa yang telah terjadi di masa lalu. Sedangkan bias foresight berarti bias yang terjadi karena ketidakmampuan pembuat keputusan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai strategi memitigasi bias judgment. Bazeman pada tahun 1994 menyatakan bahwa strategi-strategi kognitif pembuat keputusan untuk memitigasi atau mengeliminasi bias dapat meliputi 3 hal pokok, yaitu unfreezing, change, dan refreezing. Rangka perubahan yang menyangkut 3 hal pokok tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama, terdapat pencairan atau unfreezing, yaitu mengubah status QO dalam proses pembuat keputusan individual dalam bentuk balikan sehingga akan mencairkan kebekuan dalam proses berpikir. Kemudian yang kedua terdapat perubahan atau change, yaitu perubahan yang dilakukan dengan berdasar pada 3 elemen, yaitu yang pertama, klasifikasi keberadaan penurunan kualitas judgment. Yang kedua, penjelasan terhadap akar penyebab penurunan kualitas judgment. Dan yang terakhir, penjaminan bahwa penurunan tersebut tidak akan terjadi kembali. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pembekuan kembali atau refreezing adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecenderungan kembali ke cara atau strategi lama. Pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai teori-teori bias judgment. Expected Utility Theory. Teori expected utility menyatakan bahwa setiap level luaran berhubungan dengan tingkat kesenangan atau net benefit. Pembuat keputusan secara rasional akan memaksimalkan utilitas dalam pilihan dengan situasi yang beresiko dan dalam kondisi ketidakpastian. Teori ini merupakan salah satu dari teori utama pembuat keputusan rasional yang beresiko. Dalam slide terdapat gambar yang menunjukkan perbedaan tipe fungsi utilitas, yang utilitas merupakan pertimbangan risiko individual. Bentuk fungsi utilitas mengindikasi sikap pembuat keputusan secara alami terhadap risiko. Dalam panel A, risk neutral jika certainty equivalent sama dengan nilai expectation uncertain payoff. Kemudian untuk panel B, menggambarkan fungsi utilitas cembung, yaitu bahwa peningkatan utilitas akan menurun seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Atau risk averse jika certainty equivalent lebih kecil dari nilai expectation uncertain payoff. Kemudian untuk panel C, menggambarkan fungsi utilitas cekung, yaitu risk-shaking jika certainty equivalent lebih besar dari nilai expectation uncertain payoff. Prospek teori. Definisi. Teori prospek merupakan salah satu pilar utama dalam literatur behavioral accounting. Teori prospek dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979. Teori prospek merupakan teori pembuatan keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau beresiko. Teori ini menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan dibingkai dan dievaluasi dalam proses pembuatan keputusan. Teori prospek menyatakan bahwa keuntungan atau gain dan kerugian atau loss dievaluasi secara terpisah relatif netral reference point. Asumsi dasar. Asumsi yang mendasari teori prospek adalah individual lebih sensitif terhadap rugi
dibandingkan dengan laba yang berarti adanya keengganan untuk rugi atau loss aversion. Individual tidak menyukai kerugian sekecil apapun sehingga utilitas rugi akan lebih besar daripada utilitas untung, atau ketidaksukaan pada kerugian melebihi kesukaan pada keuntungan. Komponen teori prospek. Teori prospek terdiri dari dua komponen, yaitu fungsi nilai dan fungsi bobot. Fungsi nilai berperan sebagai fungsi utilitas dalam expect utility teori, dan fungsi bobot merupakan keputusan untuk menangkap bobot yang diberikan kepada probabilitas dalam pilihan. Bentuk fungsi nilai dari teori prospek yaitu cembung untuk gain dan cekung untuk loss. Fungsi nilai memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. 1. Individual diasumsikan untuk cenderung mengategorikan outcome dalam gain dan loss sebagai deviasi dari titik referensi. 2. Bentuk S menggambarkan bahwa individual lebih sensitif terhadap perbedaan antara outcome dan titik referensi. 3. Loss lebih curam dibanding dengan gain, yang berarti bahwa individual merasakan gain dan loss dengan tingkat intensitas yang berbeda. Kurva fungsi nilai berbentuk S. Kurva fungsi nilai individual berbentuk S yaitu bagian yang berbentuk cembung atau konveks menunjukkan domain positif atau utilitas gain, dan bagian yang berbentuk cekung atau konkave menggambarkan domain negatif atau utilitas loss. Bagian kurva fungsi nilai untuk rugi lebih curam daripada bagian kurva fungsi nilai apabila laba. Kurva S menunjukkan bahwa pembuat keputusan relatif akan mengambil keputusan yang lebih beresiko apabila berada dalam kondisi rugi, dan akan membuat keputusan yang lebih berhati-hati apabila dalam kondisi laba. Prospek teori. Penyimpangan dari teori expected utility. Berdasarkan kurva S-shape, teori prospek mengidentifikasi 3 cara menjelaskan perilaku individual yang menyimpang dari teori expected utility. 1. Teori prospek mengidentifikasi pola sistematis bagaimana framing problem dapat menyebabkan perilaku pembuat keputusan menyimpang dari ekspektasi dan teori expected utility. Atau kedua teori tersebut mengasumsikan pembuat keputusan yang rasional sebenarnya kebal terhadap framing. 2. Respon individual terhadap loss lebih ekstrim daripada respon individual terhadap gain. 3. Individual cenderung overweight probabilitas atas kejadian dengan probabilitas rendah, dan underweight atas kejadian dengan probabilitas modal tinggi. Proses memilih dalam teori prospek. Berdasarkan kurva S-shape, terdapat 4 efek yang dapat diobservasi dalam proses memilih di antara pilihan-pilihan yang disajikan. Belkawi tahun 1989 sebagai berikut. 1. Certain efek. The individual overweight dalam mempertimbangkan kepastian relatif terhadap outcome yang memiliki probabilitas jarang terjadi. 2. Reflection effect. Pilihan atas prospek di sekitar 0 atau posisi sebaliknya yang lebih disukai. 3. Aversion to probabilistic insurance. Individual tidak menyukai gagasan probabilistik. 4. Isolation effect. Untuk simplikasi pilihan di antara alternatif, individual sering mengabaikan komponen-komponen yang penting. Fase pembuatan keputusan berdasarkan teori prospek. Teori prospek memandang pembuatan keputusan dibagi 2 fase, yaitu fase editing atau fase framing, dan fase evaluasi atau fase memilih di antara alternatif atau utility function. Fase framing bertujuan menyederhanakan evaluasi pilihan-pilihan yang tersedia dalam pembuatan keputusan. Terdapat 3 tipe fungsi utilitas yang merupakan pertimbangan risiko individual sebagai berikut. Risk neutral. Jika certain
ekuivalen sama dengan nilai ekspektasian, ketidakpastian hasil atau uncertain payoff. 2. Risk averse. Jika certain ekuivalen lebih kecil dari nilai ekspektasi, ketidakpastian hasil uncertain payoff. 3. Risk seeking. Jika certain ekuivalen lebih besar, ketidakpastian hasil atau uncertain payoff. Aksioma teori prospek. Teori prospek dikembangkan dari intuisi psikologi dasar manusia. Strachan tahun 2002 menyatakan bahwa teori prospek didasarkan pada 3 aksioma. 1. Pembuat keputusan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang adaptasi atau steady. Individual menentukan laba atau rugi kekayaannya berdasarkan suatu reference point. 2. Respon marginal terhadap perubahan adalah dismissing. Individual mengevaluasi penyimpangan dari reference point dengan kesensitifan yang menurun. 3. Rasa sakit atau pain lebih urgen daripada rasa senang atau pleasure. Kahneman et al. 1991 menyatakan bahwa keengganan terhadap rugi atau loss aversion dapat mendorong perilaku bias yang lain seperti endowment effect, status quo bias, dan sunk cost bias. Ambiguity model. Asumsi yang mendasari adalah pembuat keputusan menilai probabilitas yang ambigu. Pertama, adanya nilai awal atau anchoring dari beberapa nilai probabilitas. Kemudian menyesuaikan nilai awal tersebut melalui simulasi mental atau mengimajinasikan nilai-nilai probabilitas lain yang dapat diambil. Pada gambar di samping menggambarkan perbedaan fungsi ambigu. Panel A menjelaskan bahwa nilai bawah probabilitas ancor di bobot atau di dalam imajinasi lebih berat daripada nilai atas probabilitas, sehingga titik poin terletak di bawah nilai 0,5 pada skala ancor. Kemudian panel B menunjukkan bahwa nilai atas ancor di bobot lebih berat daripada nilai bawah, sehingga titik poinnya terletak di atas nilai 0,5, dan panel C menjelaskan bahwa nilai ancor di bawah dan nilai ancor atas di bobot sama, sehingga titik poinnya terletak tepat pada nilai 0,5. Secara umum, fungsi ambiguitas menunjukkan bahwa terdapat pemberian bobot lebih besar pada nilai ancor kecil, namun memberi bobot lebih kecil atau kurang pada nilai ancor besar. Titik poin pada fungsi berubah dari pembobotan lebih atau overweight menjadi pembobotan kurang atau underweight, tergantung pada siapa pembuat keputusan terhadap ambiguitas tersebut. Kita sudah sampai pada poin pembahasan kita yang terakhir, yaitu terkait contoh-contoh riset bias judgment. Yang pertama ada HB yang melakukan penelitian pada tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk menguji heuristik representatif dan occurring adjustment, yaitu atas perilaku under atau overreaction investor terhadap informasi laba dan konsekuensinya pada prediksi laba dan penilaian saham. Temuan studi mengindikasi bahwa investor bergantung sangat tinggi dan menjadikan pola laba lalu sebagai nilai awal. Lalu yang kedua ada NARSA pada tahun 2010. Studi ini berkaitan dengan fenomena dua kesenjangan, yaitu kesenjangan ekspektasi publik dari perspektif auditor dan kesenjangan waktu antara auditor dan evaluator. Evaluator di sini yaitu hakim dari perspektif evaluator. Tujuan dari studi ini adalah menguji alat bantu keputusan foresight dan strategi mitigasi bias hindsight dalam kaitannya dengan mempersempit kesenjangan antara perspektif auditor dan evaluator. Yang ketiga ada Wahyuni dan Hartono yang melakukan penelitian pada tahun 2012 yang menguji efek reminder dan occurring adjustment dalam penggunaan strategi benchmark
periode lalu, serta menjelaskan mekanisme kognitif dalam memproses informasi yang konsekuensinya dapat mempengaruhi judgement investor dalam evaluasi kinerja perusahaan. Fenomena studi berkaitan dengan strategi pengungkapan benchmark periode lalu dalam pengumuman laba periode sekarang. Dan yang terakhir, ada Hartono dan Wahyuni lagi pada tahun 2017 melakukan studi yang bertujuan untuk menguji isu penting, yaitu apakah tambahan informasi mengenai karakteristik laba, yaitu kuantitatif deskriptif sebagai informasi yang berorientasi pada masa lalu, dan laba berindikasian sebagai informasi yang berorientasi pada masa depan, dapat memitigasi bias efek prospek pengumuman laba. Dengan menggunakan metode eksperimen, hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan informasi masa lalu dan informasi yang masa depan dapat memitigasi bias efek dari prospek. Baik, sekian penjelasan materi mengenai model konseptual proses judgment. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Untuk kekurangan dan kelebihannya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.